Konami ya. Jadi Konami ini setiap kali update itu membuat servernya menjadi lag ya, ataupun sering maintenance ya, atau apalagi maintenance yang besar-besaran ini, dan updateannya pun sampai 1 gigaan lebih ya teman-teman ya. Ngebuat kalian yang merasa agak nge-lag sih. Nah, di sini saya akan mengatasi bagaimana cara mengatasi lag di eFootball 2023. Pastinya yang saya jelaskan ini bukan tidak pakai game booster ya, namun ini insya Allah work di handphone kalian masing-masing. Jadi kalian pastikan tonton videonya sampai selesai, dan saya akan memberikan beberapa tips ya untuk mengatasi lag di eFootball 2023. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman ya, pertama-tama ya, untuk cara pertama ini mungkin yang sering kalian lakukan, yaitu kalian klik di bagian garis 3 kanan paling bawah ini, dan kemudian kalian pilih di bagian hapus cache. Jadi kita klik aja hapus cache. Nah, kemudian kita bersihkan ya. Kemudian oke, prosesnya sudah selesai dan telah berhasil kita menghapus cache-nya. Apa fungsi menghapus cache ini, Bang? Ini adalah sampah yang ada di eFootball ya. Jadi sampah-sampah yang ada di eFootball 2023 ini otomatis dihapus, karena itu bisa untuk memberatkan ketika kalian bermain game ya. Kemudian kita klik grafis. Nah, untuk grafis ini sendiri ya, kalian ketika bermain ini ya, jadi kalian jangan skip video ini. Mungkin bagi kalian sepele di bagian sini, tapi kalian harus pahami bahwasanya ketika kalian memakai RAM sekitar 8 gigaan, ini bisa kalian pakai grafis tinggi. Kenapa kok abang bisa pakai grafis tinggi kemudian 60 fps? Ya karena saya hanya untuk merecord ini aja ya teman-teman, bukan untuk bermainnya. Terkadang saya juga untuk merendahkan fps di eFootball 2023 ini. Kalau RAM kalian tinggi sekitar 8 gigaan, itu bisa kalian pakai grafis tinggi dan kemudian laju bingkainya itu 60 fps. Namun ketika kalian menggunakan handphone yang RAM-nya itu notabene itu masih 3 gigaan, itu jangan dulu ya teman-teman ya. Kalian usahain kalau misalkan 3 GB atau 4 GB ya pakai RAM ataupun grafis yang standar aja ya. Kalau misalkan kamu mau lebih enak sih pakai grafis yang rendah aja. Kemudian untuk laju bingkai fps nya ini kalian pilih aja di bagian 20 fps ataupun 15 fps ya teman-teman. Ini posisi aman untuk ketika kalian bermain game eFootball, ini tidak bakal nge-lag ya teman-teman ya. Percayalah sama saya ketika kalian menggunakan yang ini. Oke, kita langsung masuk ke tutorial selanjutnya, yang cara yang kedua untuk mengatasi lag ataupun patah-patah di eFootball 2023 ini. Cara yang kedua ini yaitu kalian harus mempunyai RAM yang tinggi ya teman-teman. Ini yang kedua, RAM yang tinggi. Kenapa Bang RAM yang kedua tinggi? Kira-kira misalkan timbullah pertanyaan, Bang kalau misalkan RAM kita 4 GB itu sudah dikategorikan tinggi gak? Enggak, belum tinggi ya teman-teman ya. Jadi handphone kita ini misalkan ada RAM 4 GB ya teman-teman. RAM kita masih 4 GB-an ya teman-teman ya. Jadi kalau RAM 4 GB ini kalian mempunyai aplikasi seperti YouTube, kemudian TikTok, kemudian Facebook, Instagram. Nah, RAM ini dibagi ya teman-teman ya. Contoh 4 GB. Jadi sekitar 2 GB-an itu untuk menjalankan sistem yang ada di aplikasi Android ya, seperti YouTube ya, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain, itu dipakai untuk 2 gigaan ya. Nah, yang sekitar 2 gigaan lagi ya, 1 gigaan, 1 giga itu dipakai untuk menjalankan sistem seperti software atau firmware yang ada di Android kita. Nah, yang 1 giga barulah itu dipakai untuk ketika kalian bermain gamenya. Nah, jadi sedikit banget untuk kalian bisa pakai bermain game ya. Makanya saya sarankan ya minimal 6 giga lah. Itu udah rendah banget kalau misalkan kalian bermain di bagian eFootball ya. Saya bisa kok Bang, misalkan kalau RAM kalian 4 GB ya minimal prosesornya Androidnya prosesor Snapdragon 700-an lah kalau minimal ya teman-teman. Kalau misalkan sekitar 600-an itu masih rendah ya. Itu bagi saya, karena pengalaman saya seperti itu ketika bermain game eFootball. Karena semakin kesini ya eFootball ini semakin berat ya ketika kalian bermainnya. Jadi semakin pula kalian updateannya itu harus upgrade juga handphone kalian ya. Jadi itu susahnya ya, update terus tapi sinyalnya sulit ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan kalian menggunakan ya RAM yang tinggi lah, di atas 4 gigaan. Kalau misalkan masih 4 GB ya minimal kalian hapus aja semuanya ataupun hapus cache semua aplikasi di handphone kalian ya. Jadi kalian bisa biar ringan handphone kalian. Itu caranya. Kemudian cara yang selanjutnya ini dijamin work ya teman-teman. Ini dijamin work. Kalian pakai kartu handphone atau kartu kuota kalian itu pastikan kartunya yang
kencang di daerah kalian. Itu pesan saya ya, yang kencang di daerah kalian. Contoh, di daerah saya ini kencangnya ya, kecepatan internetnya yang paling bagus itu yaitu Telkomsel. Jadi saya di sini menggunakan Telkomsel. Itu kencang banget ketika kita bermain eFootball 2023 ya. Cuman kan kalian tahu sendiri lah, kuota Telkomsel itu bisa merogoh kocek kantong kita ya, kena kanker kita ya teman-teman ya, kalau misalkan kita selalu beri paket Telkomsel. Nah, kalau misalkan lagi mulusnya, kalau misalkan di tempat kalian ya, di wilayah kalian itu cocok pakai kartu Tri atau kartu Axis yang lebih kencang ya, karena nggak semua di Indonesia ini Telkomsel itu yang paling bagus, enggak teman-teman ya. Tapi ada satu daerah itu sinyal Tri bagus itu ataupun sinyal Axis bagus di situ. Nah, jadi kalian bisa pakai aja kartu yang cocok di wilayah kalian yang paling kencang ya teman-teman. Jadi kalian cocok pakai kartu itu dan kencang sinyalnya di daerah kalian itu, insya Allah ya teman-teman ya, itu bagus ketika kalian bermain gamenya lancar dan nggak patah-patah ya. Dan kemudian ketika kalian bermain game, usahakan kalian jangan pernah record ya teman-teman. Kalau misalkan kalian record ya, itu tambah patah-patah ya teman-teman ya. Jadi kalian janganlah record di eFootball ini. Kalau misalkan RAM kalian masih sekitar 4 GB ya, itu janganlah, bisa patah-patah ya teman-teman ya, kalau misalkan kalian merecord di eFootball ini ya. Jadi saya sarankan ya minimal tadi itulah ya teman-teman ya, sinyalnya itu bagus ya. Kemudian cara selanjutnya yaitu kalian barulah kalian bisa pakai yang namanya game booster. Nah, saya ingatkan ya, di video-video saya sebelumnya itu saya sudah mengajarkan cara mengatasi lag di eFootball. Itu ada game booster ya teman-teman. Nah, game booster itu bisa kalian pakai, itu sudah saya coba. Jadi setiap saya buat konten, sebelum saya buat konten saya pastikan dulu saya mencobanya di handphone saya, dan ketika saya work itu maka barulah saya publikasikan untuk kalian semua biar kalian bisa bermain eFootball itu nggak patah-patah ya. Nah, kalau misalkan game booster itu yang seperti apa Bang dicari, usahakan kalian mencari game booster itu yang sifatnya bisa ngeboost ya, ngeboost game. Jadi ketika kalian membuka game booster itu ada bacaan boost game. Nah, jadi ketika itu ada di game booster itu, maka insya Allah itu bisa dipakai di game manapun ya, terutama di game eFootball 2023 ini. Jadi fungsi boost system di game booster itu bermanfaat banget buat ketika kalian bermain game di eFootball 2023 ya. Ya, jadi kalian bisa pakai aja game booster di Play Store ataupun game booster yang sudah saya rekomendasikan di video-video saya sebelumnya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan kalian sinyalnya jelek di wilayah kalian, nah maka nauzubillahi min zalik namanya teman-teman. Itu sangat dipastikan itu sangat susah kalian ya. Ya minimal sinyal itu yang paling utama ya teman-teman ya. Sinyal itu yang paling utama. Ingat saya katakan bahwasan sinyal itu yang paling utama. Kecepatan internet kalian ataupun kalian pakai wifi itu yang paling utama ketika bermain game eFootball 2023. Barulah yang namanya RAM ya, karena RAM itu HP murah aja udah bisa ya, sekitar HP 3 gigaan itu udah lumayan bisa bermain game eFootball ya. Nah, itu yang pertama, sinyalnya harus kencang, harus bagus, dan yang kedua itu RAM-nya ataupun prosesornya juga. Barulah yang ketiga yang namanya game booster ya, ataupun game booster dan grafis laju bingkai ini. Oke ya teman-teman, jika video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui juga. Saya Airbus Mobile, saya pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.